Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas mobile programming yaitu Flutter and API. Flutter. Flutter adalah salah satu produk ciptaan Google yang dapat digunakan oleh para developer dalam membuat aplikasi lintas platform hanya dengan satu basis code atau kode base. Teknologi open source ini memungkinkan developer untuk menghasilkan aplikasi yang dapat dipakai di berbagai platform, baik mobile Android, iOS, web, maupun desktop. Kemudian yaitu komponen penting Flutter yaitu pertama yaitu framework UI, merupakan komponen UI seperti teks, tombol, navigasi, dan lainnya yang dapat kita kustomisasi sesuai kebutuhan. Kemudian Software Development Kit atau SDK merupakan sekumpulan tool yang berfungsi untuk membuat aplikasi supaya bisa dijalankan di berbagai platform. Kelebihan Flutter pertama yaitu pengembangan aplikasi lebih mudah dan cepat. Flutter menyediakan user interface widget yang dikembangkan oleh Google dengan kualitas coding yang tinggi. Widget ini bisa Anda kustomisasi dengan mudah, tanpa perlu menulis coding dari nol. Kedua yaitu custom user interface yang menarik. Anda bisa memanfaatkan koleksi widget untuk tampilan aplikasi seperti layout, navigasi, animasi, style tema, font, hingga pengaturan tampilan scrolling. Tiga, performa seperti aplikasi natif. Flutter mengkombinasikan kode aplikasi natif dan mesin render yang canggih. Hasilnya aplikasi tetap bisa ditampilkan dengan di berbagai platform. Keempat, biaya pengembangan lebih hemat. Ditambah lagi dengan fitur-fitur yang disediakannya yang memudahkan developer dalam membuat aplikasi, mereka bisa menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Kekurangan Flutter pertama yaitu library yang ketiga belum banyak. Flutter adalah teknologi baru yang mulai naik daun. Karena keberadaannya yang masih baru, komunitas developernya pun masih berkembang. Alhasil source kode atau library-nya yang dimiliki juga masih sedikit. Kedua, yaitu aplikasi yang dihasilkan berukuran besar. Performa aplikasi yang dikembangkan Flutter memang cukup stabil. Namun aplikasi tersebut cenderung berat atau memiliki ukuran file yang besar. Ketiga, perlu belajar bahasa pemrograman baru. Untuk menggunakan Flutter, Anda perlu mempelajari bahasa pemrograman baru yaitu Dart. Bahasa Dart ini juga belum terlalu populer dan meski mulai banyak digunakan oleh para developer. Selanjutnya yaitu Application Programming Interface. API adalah singkatan dari Application Programming Interface. API sendiri merupakan interface yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Dengan kata lain, peran API adalah sebagai perantara antar berbagai aplikasi berbeda, baik dalam satu platform yang sama ataupun lintas platform. Manfaat API pertama yaitu memudahkan membangun aplikasi yang fungsional. Kedua, pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien. Ketiga, meringankan beban server. Jenis API pertama yaitu Public API. Public API sering disebut dengan Open API. Sesuai dengan namanya, Public API adalah jenis API yang bisa digunakan siapa saja dalam lintas platform. Kedua yaitu Private API. Private API adalah jenis API yang tidak terbuka untuk penggunaan umum. Biasanya, API jenis ini dibuat untuk keperluan internal dalam pengembangan aplikasi tertentu. Ketiga, Partner API. Partner API bisa digunakan untuk kepentingan umum, tapi sebatas pihak yang sudah memiliki izin penggunaannya. Keempat, Compass API. Compass API merupakan API
merupakan API yang menyimpan data dari berbagai server atau hosting dalam satu tempat. Tentunya hal tersebut sangat menghemat waktu bagi pengguna. Arsitektur API pertama yaitu RPC. RPC merupakan teknologi untuk membangun komunikasi antara client-side dan server-side. Bisa dilakukan dengan konsep sederhana. Dua yaitu SOAP. Arsitektur API lainnya yaitu SOAP, Simple Object Access Protocol. Arsitektur ini menggunakan XML, yaitu Extensible Markup Language, yang memungkinkan semua data tersimpan dalam dokumen. Ketiga yaitu REST. REST atau Representation State Transfer adalah arsitektur API yang cukup populer karena kemudahannya penggunaannya. REST menggunakan JSON sebagai bentuk datanya sehingga lebih ringan. Kemudian membangun RESTful API menggunakan CodeIgniter 4. Di CodeIgniter 4 ini terdapat kelas yang dapat digunakan untuk membuat RESTful API, yaitu Resource Control Class. Dengan menggunakan Resource Control Class, kita dapat membuat RESTful API dengan mudah, karena sudah disediakan metode untuk masing-masing endpoint, seperti menampilkan semua data, menampilkan satu data, menambahkan data, memperbarui data, dan juga untuk menghapus data. Pertama, kita membuat database yaitu toko API dan tabelnya yaitu produk, yang isinya yaitu ID, integer, panjangnya yaitu 11, kemudian kode produk, varcha, panjangnya 255, nama produk, kemudian varcha ukurannya sama, harga integer ukurannya 11. Setelah membuat database, kita membuat control di coordinator, yaitu seperti ini. Sini ada kelas product controller, extend resource controller, seperti yang dibahas tadi. Kemudian di sini ada beberapa public function seperti create, yaitu membuat atau menambahkan produk nantinya. Kemudian ada public function list, yaitu membuat list atau daftar. Kemudian public function detail untuk menampilkan detail produk, public function ubah, dan public function hapus. Kemudian setelah membuat control, kita membuat model. Di model ini nantinya akan dihubungkan atau akan menghubungkan ke database toko API pada tabel produk, seperti itu. Selanjutnya yaitu menambahkan routes di routes.php. Di sini ada beberapa routes, dan di sini akan menambahkan routes group, yaitu grup produk. Ini ada beberapa routes seperti post, routes post, yaitu untuk create, menambahkan. Kemudian routes get untuk menampilkan list. Kemudian routes get di detail, routes put diubah, dan delete dihapus. Berikutnya yaitu pengecualian di Postman. Pertama kita akan menambahkan produk ke database menggunakan post. Kita tinggal menambahkan seperti ini, yaitu kita pilih post, kemudian alamat untuk memasukkannya yaitu ke localhost toko IP public and product. Kemudian kita pilih body and raw, kemudian kita pilih JSON untuk latarnya. Kemudian di sini ada untuk menambahkan, kita tinggal menambahkan kode produk yaitu B001, nama
produknya yaitu radio, dan harganya yaitu 500. Kemudian kita tinggal klik send atau kirim. Jika berhasil, tampilannya akan seperti di bawah, yaitu code yaitu 200, statusnya true, datanya yaitu ID-nya 6, kodenya masuk. Kode, nama produk, dan harganya sudah masuk. Kemudian untuk pengerjaan berikutnya, yaitu menampilkan produk. Kita menggunakan get, dan kita memilih untuk menggunakan authorization dan pilih now out. Kemudian kita tinggal kirim atau kita tinggal klik send. Hasilnya akan seperti bawah ini, yaitu code 200, statusnya true, kemudian data seperti ada ID 1, kode produk, nama produk, dan harga seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu ambil data di footer. Pertama, membuat kode program ambil data. Pada bagian kode program di samping akan saya jelaskan sedikit, yaitu di bagian atas program yaitu import, yaitu fungsinya untuk memanggil sebuah file yang berada di folder yang sama. Kemudian ada material app, yaitu untuk atau widget induk atau widget utamanya. Kemudian ada kelas, yaitu kelas belajar get data untuk memanggil kelas tersebut atau fungsi tersebut. Di situ juga menggunakan stylus widget yang kelas widgetnya itu propertinya immutable atau nilainya tidak dapat diubah. Di bagian stylus widget terdapat API URL atau alamat URL yang program akan mengambil data produk di alamat tersebut, yaitu localhost toko API pabrik produk. Kemudian setelah itu ada widget with, yaitu nantinya akan menjadi kerangka untuk tampilan data produk atau tampilan aplikasinya. Di situ ada scaffold, yaitu menjadi widget untuk struktur dasar material design. Kemudian ada app bar untuk membuat app bar. Di situ juga nantinya akan terdapat tulisan atau kalimat, yaitu belajar ambil data, yang akan terletak di bagian paling atas. Di situ juga untuk app bar akan berwarna biru. Kemudian setelah itu ada body yang nantinya akan menjadi bagian atau tampilan data produknya. Di situ juga ada child yang fungsinya yaitu untuk meletakkan widget lain di dalam widget tersebut. Setelah itu ada item count sendiri yaitu untuk membatasi atau mengatur data yang akan diambil. Di situ terdapat 5 atau angka 5, berarti atau artinya program akan mengambil data hanya 5 data produk. Kalau kita ubah angka 5 menjadi 3, berarti program akan mengambil data hanya 3 saja. Setelah itu ada return list style, yaitu apa saja yang akan ditampilkan pada produknya, yaitu terdapat nama produk dan harga. Kedua yaitu membuat kode program Minddev. Fungsi kode Minddev sendiri yaitu menjalankan aplikasi routernya.
saya akan sedikit jelaskan juga. Seperti sebelumnya di bagian atas itu yaitu import, itu yaitu memanggil file yang ada pada folder yang sama. Kemudian di bagian paling bawah yaitu home, belajar get data, yaitu akan memanggil kelas belajar get data pada file ambil data dot. Seperti itu. Ketiga yaitu hasil dari ambil data produk. Seperti pada gambar di samping terdapat judulnya yaitu belajar ambil data, atau bagian paling atas yaitu app bar. Kemudian di bawahnya yaitu daftar produk, yaitu 5 daftar produk. Di situ juga ada nama produk dan harganya saja. Sekian presentasi saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah mobile programming. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.